Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Kemal Atila. Atila, NIM akhir 1045 dari kelas Data Mining B, Prodi Sistem Informasi. Sekarang saya akan menjelaskan pekerjaan saya di lembar kerja mahasiswa yang ketiga yang bertema Dataset Preparation menggunakan Pandas. Bahasanya seperti biasa menggunakan Pandas. Oke, soal pertama adalah masukkan ISTSP ke data frame normalisasi setiap atribut ID ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan lalu ada nilai data di suatu setelah normalisasi, Vlama ada nilai data asli sebelum normalisasi, Vmax ada nilai max dari kolom data tersebut, dan Vmin adalah nilai minimal dari kolom data tersebut. Berikut ada kodenya. Oke, saya menjelaskan kodenya. Pertama, baris yang from Google Colab import drive drive mon content drive ini adalah ada kode untuk menghubungkan Google Drive agar file AIS.csv bisa diakses sama Colab. Kemudian kita akan membuat dataset AIS.csv dengan mengimpor daftar pustaka Pandas. Kemudian dataset AIS.csv akan disimpan pada variabel df. Bisa dilihat di sini treat CSV. Oke, setelah itu kita kode akan memilih kolom numerik menggunakan kode df select di type include float 64 int 64 kolom. Perintah ini menyeleksi hanya kolom numerik yang bertipe float 64 atau integer 64 untuk dilakukan normalisasi. Oke, selanjutnya kita pertama akan mengcopy salinan df untuk menyimpan hasil normalisasinya di df manual normalize. Kemudian setiap kolom normalize akan diubah menggunakan rumus min max normalisasi menggunakan kode perorangan, yaitu vmin ada nilai minnya, nilai min kolom, vmax ada nilai max kolom. Kemudian kita menggunakan rumus min max normalisasi yaitu vlama min vmin dibagi sama vmax min dikurangi vmin dibagi vmin. Kemudian setelah itu kita akan menampilkan hasil normalisasinya dengan fungsi print df manual normalize. Berikut adalah print hasil printernya, bisa dilihat semua nilainya itu antara 0 sama 1 seperti 0,22, 0,62, 0,06 dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 adalah carikan centroid hmm, carikan centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Untuk menghitung centroid adalah kita menggunakan fungsi df manual normalize numeric kolom min. Fungsi ini akan menghitung rata-rata dari setiap kolom numerik yang merupakan centroid global. Terus kita bisa menampilkannya dengan print centroid. Bisa dilihat ini ada centroid untuk semua data. Untuk semua data. Oke, untuk semua data. Dan kalau mau untuk semua kelas kita bisa menggunakan centroid per kelas. Yang di sini kita menggunakan variety. Variety ini akan klasifikasi berdasarkan kelas bunga yang ada di dataset seperti Setosa, Versicolor, dan Virginica. Kemudian kita bisa print centroid per class, terus ini ada hasilnya, yaitu Setosa hasil tengahnya yaitu separangnya 0,196, Versicolor 0,45, Virginica 0,635, separatnya Petaleng, Petawid, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada soal nomor 3. Selanjutnya dan Oke, nomor 3 adalah masukkan interesting iris testing CSV ke data frame. Normalisasi iris testing CSV menggunakan normalisasi min-max sebelumnya. Oke, pertama ini ada kode kode yang dibuat di Colab. Bisa dilihat kode pertama seperti biasa kita akan menghubungkan Google Drive di Google Colab biar bisa mengambil dataset yang dibutuhkan. Pertama kita mengambil dataset iris CSV dan iris testing. Iris data DFIDs, dataset utama yang menggunakan untuk menghitung nilai minimum dan maksimum untuk normalisasi. Data testing yang akan dimoralisasi menggunakan referensi dari DFIDs. Oke, pertama kita memilih kolom numerik untuk dinormalisasi menggunakan df iris select di type include float 64 int 6. Ini akan memilih kolom numerik numerik yang
yang tipe datanya adalah float 64 dan int 64 untuk dilakukan normalisasi. Kemudian kita melakukan normalisasi min max, duplikatnya dataset df testing akan akan disimpan di testing normalize. Kemudian kita melakukan iterasi pada setiap kolom numek, kemudian menghitung normalisasi menggunakan rumus 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 min max yang seperti yang kemarin yaitu Vmin, oh, Vlama dikurangi Vmin dibagi Vmax min Vmin. Ini Vminnya Vmin min maxnya ini pakai df iris. Oke, setelah itu kita menampilkan hasil normalisasi dengan print df testing normalize. Terus kita bisa melihat hasil normalisasi data testingnya. Berarti 0,194, 0,55 dan seterusnya. Oke. Kemudian ada nomor 4. Nomor 4 adalah prediksi lah kelas data di iris testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Oke, pertama ini ada kodenya. Berarti biasa kita mengimport pandas dan kita juga mengimport daftar pustaka NAMPI. NAMPI. Terus kita akan akan memuat data set AIS CSV di data DF dan CSV AIS testing di variabel DF testing. Oke, selanjutnya kita melakukan numerasi min max. Pertama kita akan memilih hanya kolom numerik yang untuk dinormalisasi yang tipe datanya float 64 dan int 64. Kemudian kita normalisasi dataset AIS CSV sesuai dengan kode sebelumnya yaitu ini. Kode sebelumnya terus seperti biasa gunakan rumus min max yaitu V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min. Oke, tadi itu kita hmm, tadi itu kita akan yang kita dilakukan normalisasinya untuk dataset AIS CSV dan AIS testing CSV berdasarkan min-max dari AIS CSV. Setelah itu kita menghitung centroid untuk setiap kelas di AIS CSV menggunakan kode DF manual normalize group by variety numeric column min. Ini akan mencari nilai tengah dari semua kolom kelas bunga. Kemudian kita membuat fungsi untuk menghitung jarak Euclidean. Rumus second distance yang digunakan ada sebagai berikut menggunakan variabel low dan centroid dan gunakan sum. Kemudian kita menentukan kelas berdasarkan centroid terdekat. Menghitung Euclidean antara setiap baris di ice testing CSV dengan masing-masing centroid kelas. Menggunakan kode ini. Kemudian ya ya. Kemudian menentukan kelas terdekat dengan memilih kelas dengan jarak minimum yaitu ID X min yaitu kode ini. Kemudian kita menyimpan hasil prediksi ke dalam list prediction yaitu list yang ada di sini. Kemudian kita akan menambahkan hasil prediksi ke data testing dengan menggunakan DF testing normalize dalam kurung predicted class sama dengan prediction. Terus kita akan menampilkan hasil prediksi yang berada di variabel DF testing normalize. Pertama adalah kita bisa melihat data-data data-data testing yang sudah dinormalisasi dan kita bisa melihat data-data yang kelas prediksi mereka semua sesuai dengan AIS CSV. Oke, kemudian kita nomor 5. Nomor 5 adalah nomor 5 adalah mana? Hitunglah. Nah, hitunglah beberapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi yang saat memprediksi kelas. Untuk kode untuk memprediksi akurasi kelas, kita bisa menggunakan kode berikut. Pertama, kita memeriksa apa kolom variatif ada dalam AIS and testing CSV menggunakan if variety in df testing column. Kita mengecek ini mengecek jika variability tidak ada, maka kalkulasi tidak dapat dihitung karena tidak ada label asli untuk dibandingkan. Oke, terus kita akan menghitung jumlah prediksi benar menggunakan kode kode DF testing normalize predicrest sama dengan DF testing variable titik sum. Ini akan membandingkan kolom predicted class yaitu hasil prediksi dengan variabel yaitu variety yaitu label asli. Sum menjumlahkan jumlah prediksi yang benar dengan variety. Kemudian kita menghitung total data dengan menggunakan len df testing, terus kita menghitung akurasi dengan menggunakan prediksi yang benar
dibagi total data kali 100. Kemudian kita akan ngeprint akurasi prediksi berikut, dan jika variety yang dibandingkan di testing tidak ada, kita akan ngeprint kolom variety tidak ditemukan di dataset testing, tidak bisa menghitung akurasi. Terus hasil akurasinya adalah 100%. Oke, jadi hasil hasil dan analisa data pada tahap persiapan data dilakukan normalisasi min max pada dataset AIS CSV dan AIS testing menggunakan nilai minimum dan maksima dari AIS CSV. Normalisasi ini memastikan bahwa semua nilai atribut berada di dalam rentang 0 hingga 1, sehingga setiap fitur memiliki bobot yang setara dalam perhitungan jarak. Setelah normalisasi, dihitung centroid untuk setiap kelas dalam dataset AIS CSV, yaitu rata-rata dari setiap atribut numerik untuk masing-masing jenis bunga, yaitu Setosa, versicolor, dan virginica. Selanjutnya dilakukan prediksi kelas as pada dataset AIS testing menggunakan metode Euclidean distance. Jarak antara setiap data AIS testing ke setiap centroid kelas dihitung, dan kelas yang memiliki jarak dekat dipilih sebagai hasil prediksi. Setelah prediksi dilakukan, hasil dibandingkan dengan kelas asli dari AIS testing untuk mengukur akurasi model. Secara keseluruhan, proses normalisasi perhitungan centroid dan klasifikasi berbasis jarak berhasil dilakukan dengan baik menggunakan Pandas dan NAPI. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode normalisasi min-max berhasil menyamakan skala atribut pada dataset AIS CSV dan AIS testing CSV, sehingga setiap fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam perhitungan jarak dengan menggunakan centroid dari masing-masing kelas sebagai acuan. Metode Euclidean distance mampu mengklasifikasi data uji berdasarkan kedekatan dengan kelas yang diketahui. Akurasi yang diperoleh sebesar 100% menunjukkan bahwa pendekatan ini cukup efektif untuk mengenali pola dalam dataset AIS testing CSV. Oke, selesai dari penjelasan saya. Terima kasih mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.